Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Bilqis Adi, jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik 4C dengan nomor induk 11940501114. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 teori komunikasi. Yang pertama ada teori difusi inovasi. Pada contoh makalah yang saya ambil pada kali ini dengan judul Difusi Inovasi dan Adopsi Remaja Surabaya Terhadap Kebudayaan Korea, atau Difusi Inovasi dan Adopsi Kebudayaan Korea Gangnam Style. Yang pertama ada permasalahan penelitian. Pada contoh makalah yang diambil peneliti, permasalahan peneliti adalah bagaimana remaja Surabaya yang terpengaruh oleh kebudayaan Korea Gangnam Style. Selanjutnya ada pengertian teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi muncul pada tahun 1903. Rogers menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan atau dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial, yang membagi tahapan inovasi yaitu atribut inovasi, jenis keputusan, inovasi, saluran komunikasi, kondisi sistem sosial dan peran agen berubah, serta tahapan adopsi yaitu tahap munculnya pengetahuan, tahap persuasi, tahap keputusan, tahap implementasi, dan tahap konfirmasi. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan pada makalah kali ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan teori Rogers, yaitu teori difusi inovasi. Dan yang terakhir ada kaitan teori dengan objek kajian. Kaitan antara teori dengan objek kajian bisa dilihat dari tujuan peneliti, yaitu untuk mengetahui apakah remaja Surabaya telah terpengaruh oleh kebudayaan Korea sehingga remaja Surabaya menginovasi dan mengadopsi kebudayaan Korea. Sangat berkesinambungan dengan teori difusi inovasi, karena teori difusi inovasi yang menjelaskan bagaimana proses suatu inovasi dan tahapan adopsi dari inovasi tersebut. Hal ini membuat teori dan objek kajian sangat berkaitan. Untuk teori yang kedua yaitu social learning theory. Nah, contoh makalah yang saya ambil pada kali ini dengan judul Peran Social Learning Terhadap Motivasi Belajar Peserta Sekolah Remaja. Nah, yang pertama ada permasalahan peneliti. Permasalahan yang ada di dalam contoh makalah penelitian yang berjudul Peran Social Learning Terhadap Motivasi Belajar Peserta Sekolah Remaja adalah bagaimana peran social learning terhadap motivasi belajar remaja peserta sekolah yang diadakan oleh Yayasan Kampung Halaman. Nah, selanjutnya ada pengertian social learning theory. Social learning theory atau teori pembelajaran sosial adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura, seorang psikolog Amerika yang lahir pada 1925 lingkungan sebagai motif utama pertumbuhan, pembelajaran sosial atau kognisi sosial yang percaya bahwa dorongan utama perkembangan bersumber dari orang. Bandura yang menyatakan bahwa terdapat 4 hal penting dalam pembelajaran. Yang pertama, ada perhatian, daya ingat, produksi, dan motivasi. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam contoh makalah penelitian yang diambil adalah menggunakan metode observasi dan wawancara. Dan yang terakhir ada hubungan antara teori dengan objek kajian. Objek kajian yang dipilih dengan judul Peran Social Learning Terhadap Motivasi Belajar Peserta Sekolah Remaja sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bandura,
yang menyatakan bahwa terdapat 4 hal penting dalam pembelajaran, yakni perhatian, daya ingat, produksi, dan motivasi. Jadi, social learning teori dengan objek kajian yang diambil peneliti dengan judul Peran Social Learning terhadap Motivasi Belajar Peserta Sekolah Remaja sangat berkaitan dan berkesinambungan dengan teori social learning yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori ini mengungkapkan kelompok minoritas cenderung akan diam atau tidak berani mengemukakan pendapatnya karena takut terisolasi. Mereka akan mengikuti pendapat kelompok mayoritas sehingga kaum minoritas tenggelam dalam kebungkamannya terhadap kaum mayoritas. Nah, teori ini lebih kepada teori yang menjelaskan awal mula terbentuknya opini publik di masyarakat. Yang ketiga, ada metode penelitian. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini mencoba mendeskripsikan secara detail dari topik yang diteliti. Nah, selanjutnya ada kaitan teori dengan objek kajian. Kaitan antara teori dengan objek kajian bisa dilihat dari tujuan peneliti, yakni peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan pembentukan opini publik tentang citra polisi sebagai dampak dari berita tindak kriminal yang dilakukan polisi dan diangkat di media massa. Dari tujuan peneliti ini berkaitan dengan teori spiral of silence yang menjelaskan tentang awal mula terbentuknya opini publik mengenai berita tindak kriminal yang dilakukan polisi yang diangkat oleh media massa. Sekian dari 3 teori yang saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.